Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Saya lihat ruangan ini penuh sampai di luar itu kursinya berapa ratus saudara. Boleh saya dengar shalom yang lebih dahsyat? Shalom, Tuhan Yesus baik, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Gimana kabar saudara semua? Udah nonton Thor? Udah kebagian tiket? Saya kemarin nonton saudara bersama dengan tim sepelayanan, ruangannya penuh saudara. Tetapi hari ini saya bersyukur bukan cuma bioskop yang penuh, tapi rumah Tuhan juga penuh. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Wow. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Kita baca ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-43. Saya tahu banyak dari saudara udah gak sabar lihat Andi Ambarita. Tapi sekarang saudara juga mungkin kelihatan Andi Ambarita tapi versi Hong Kong saudara ya. Jadi brewoknya sama tapi suaranya beda. Gak apa-apa saudara ya. Kita buka 1 Raja-Raja 18, 41 sampai 43. Saya mau dengar suara saudara dengan keras. Kita mau baca bersama-sama karena hanya 3 ayat. 1, 2, 3. Apa? Kemudian Elia kepada Ahab. Pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu apa? Ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara 43 sama-sama. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu apa saudara? Naik ke atas. Ia melihat dan berkata, apa saudara? Tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai, ya percaya sama-sama kita katakan. Hari ini saya menerima pesan Tuhan sebagai gembala di tempat ini. Saya mau menyampaikan satu firman Tuhan dengan judul, apa yang kita lihat. Ulangin sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Apa yang kita lihat. Kita baru saja membaca satu kisah di mana orang Israel sedang menghadapi kekeringan. Di mana di tanah Israel selama 3 tahun tidak turun hujan. Nah kalau saudara merasa di Surabaya panas, ada yang ngerasa panas hari ini? Saya gak bisa bayangin kalau tidak turun hujan 3 tahun. Nah satu hari Tuhan berpesan kepada Elia bahwa Tuhan akan mengirimkan hujan. Nah, mungkin seperti apa yang dialami oleh orang Israel mungkin hari ini. Saudara sedang menghadapi kekeringan dalam hidup saudara. Tapi hari ini Tuhan berfirman bagi setiap saudara. Ada hujan berkat yang Tuhan akan curahkan atas orang yang percaya. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat ini sangat penting. Saya mau buat pengakuan dosa. Muka saudara udah mulai tegang lihat saya. Apa nih dosanya pendeta? Yaitu saya mengaku bahwa bulan Januari awal, saya sudah berjanji kepada diri saya bahwa tahun ini saya mau diet. Tapi dosa saya adalah sampai hari ini berat saya nggak malah turun tapi naik saudara. Berat, ada yang amin saudara ya di sini. Amin, benar Pak Pendeta ya. Berat saya hari ini sudah 97 kilo. Muka saudara penuh arti saudara lihat saya ini pendeta benar. Benar 97 kilo. Dan selalu ada aja alasan kenapa saya gak bisa diet. Alasan yang paling sering adalah malam-malam saya udah memutuskan gak boleh makan malam. Karena semua orang mengajar kalau makan malam pasti bikin gendut. Saya udah berusaha malam saya gak mau makan. Saya bilang sama istri saya pokoknya malam ojo masak, ojo pergi gak mau makan. Malam gak makan. Saya duduk lagi di kasur saya scrolling. Lihat FYP, ya pendeta juga punya TikTok saudara ya. Kita lihat. Tiba-tiba muncul iklan samcam goreng. Saya cepat-cepat usir dalam nama Tuhan Yesus. Berikutnya babi kecap, haleluya. Apa yang terjadi? Gojekin aja, kan gitu saudara ya. Setiap malam saya jatuhnya karena apa yang ayo berapa banyak dari saudara? Karena
Apa yang saudara lihat akhirnya kena pinjaman online. Karena saudara lihat di Shopee. Shopee 77. Masukin card lah. Akhirnya numpuk. Akhirnya gak bisa bayar. Tinggal pay later. Saya gak disponsori loh saudara ya. Tapi inilah yang terjadi di mana-mana. Banyak orang jatuh karena yang mereka apa saudara? Lihat. Nah inilah yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Kita jatuh bukan karena Tuhan tidak hebat. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tetapi kita jatuh karena kita tidak hati-hati dengan apa yang kita lihat. Dan seringkali kalau kita tidak hati-hati, apa yang kita lihat justru menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari saudara di ruangan ini, baik saudara muda maupun saudara sudah senior. Saya gak boleh ngomong tua karena diskriminasi saudara, saya sebut senior. Berapa banyak dari saudara setelah saudara buka Instagram, justru saudara merasa lebih buruk tentang diri saudara. Ada saudara yang habis lihat Instagram, habis lihat scrolling, habis lihat ini, saudara merasa buruk. Kenapa? Karena karena itu saya beri judul sederhana. Saya korbannya gak panjang-panjang hari ini. Apa yang kita lihat hari ini? Coba kita buka Matius 6 ayat yang ke-22 sampai 23. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dengan jelas kepada kita. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kita. Untuk hati-hati dengan apa yang kita lihat. Coba senggol kanan kiri, hati-hati dengan yang kamu lihat. Ya? Karena Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu apa yang kita lihat setiap hari. Itu akan sangat mempengaruhi apa yang kita pikir dan rasakan. Seringkali apa yang kita lihat bisa membuat kita salah paham. Karena setiap kita saat kita melihat sesuatu selalu punya perspektif. Selalu punya apa saudara? Kita punya perspektif yang berbeda. Nah kalau kita tidak hati-hati, dan kita tidak mendalami apa yang kita lihat. Maka yang jadi adalah gelisah, takut, khawatir. Saudara, saya ini punya satu kelemahan. Kelemahan saya adalah saya itu sangat-sangat sensitif dengan mata saya. Saya itu orangnya kalau sudah naik mimbar, waktu tadi saya nyanyi, saya itu udah scanning muka-muka jemaat. Dari kiri sampai sebelah kanan. Jemaat ada yang tidur, main HP, saya itu tahu. Saudara minggu lalu duduk di mana, saya itu tahu. Karena itu saya itu cukup terganggu kalau ada jemaat yang gak memperhatikan atau mukanya agak aneh gitu saudara. Karena itu saya belajar untuk jaga apa yang saya lihat. Ada satu kejadian beberapa bulan yang lalu. Saya itu khotbah. Saya khotbah di depan seperti saya biasanya semangat saudara. Wah saudara saya percaya. Tiba-tiba di depan, duduk di kursi paling depan, yaitu bapak ini. Namanya Pak Tanto. Udah lama sekarang ikut, tapi pertama kali dia datang, dia duduk di depan. Waktu saya mulai khotbah dari awal sampai akhir, dia cuma duduk lihat saya gini. Pindahnya gini. Sepanjang saya khotbah, saya guyon gak guyon tetap dalam hati saya. Ini khotbahku gak enak atau apa ya? Saya jadi insecure saudara tadi. Apa? Waduh saudara, sepanjang khotbah dia tuh kayak gitu. Saya pikir waduh wis, khotbahku ini berarti gak enak soro. Sampai bapak ini bisa kayak gitu. Saya langsung down, saya khotbahnya saya cepetin, saya selesai. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Begitu selesai, saya tuh ke belakang ke istri saya. Mana istri saya? Istri saya. Dia bilang, aduh khotbahku gak enak. Ada satu bapak di depan itu, aduh dia tuh mukanya kayak gini. Istri saya, gak apa-apa. Bagiku kamu yang terbaik. Haleluya saudara. Tapi, aduh saya tuh sampai stres, saya mau khotbah berikutnya. Aduh gimana ya, kok bapak itu kayak gini. Tiba-tiba, Pak Tanto namanya, Raja Herder Senusantara. Dia itu gedor kantor saya. Terus dia ngomong, Shalom Pak Pendeta, tahu saya. Saya bilang dalam hati, ya tahu Pak kayak tadi Pak, aku lihat ngomong. Pak saya cuma mau ngomong, khotbah Bapak itu top. Saya ngomong gak kayak tadi Pak ngomongnya Pak. Gak taunya pada saat dia sedang gini.
Dia sedang memperhatikan. Tapi lihat apa yang terjadi saat saya tidak mengerti apa yang saya lihat. Saya jadi gagal fokus. Senggol kanan kiri, ojo gagal fokus ya. Jangan gagal fokus ya. Begitu juga dengan kita sama Tuhan. Seringkali saat kita melihat sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita bisa gagal paham dengan Tuhan. Karena itu hari ini ada satu pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada setiap saudara yang hadir di ibadah ini. Apakah engkau melihat apa yang Tuhan lihat? Saya catat di slide, Alkitab mengajarkan kepada kita berkali-kali. Apa yang Tuhan lihat itu berbeda dengan apa yang manusia lihat. Sangat berbeda. Kalau saudara dan saya baca ayat 43, coba ditampilin 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Dikatakan oleh Elia, there's gonna be rain, akan ada hujan yang akan datang. Tetapi pertanyaan yang saya catat, apa yang kita rasakan saat keadaan kita hari ini gak sesuai dengan firman Tuhan? Saat yang kita lihat hari ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apalagi yang kita lihat hari ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saat saudara datang ke gereja, saudara menerima janji Tuhan yang luar biasa, tapi saat saudara pulang, saudara menghadapi masalah yang sama, menghadapi suami yang sama, saudara menghadapi anak-anak yang sama. Seringkali yang kita harapkan beda dengan realita. Kita berharap usia 30 bisa beli rumah. Tapi di berita muncul ada berita bahwa sebentar lagi orang Indonesia akan sulit beli rumah. Saudara, ada banyak di sini mungkin yang muda-muda berharap sebelum usia 30 sudah menikah. Tapi hari ini sampai umur 45 masih belum laku-laku saudara. Kadang-kadang ya, saudara saya pesan buat yang muda-muda di sini, kalau masih umur 20-an jangan terlalu jual mahal. Kadang-kadang anak-anak muda kalau umur 20-an itu harganya 100% dinaikin 30%. Kalau udah 30 belum laku, diskon 30%. Udah 40 masih jomblo, apa yang terjadi? Hah? Diskon 50% plus cashback 30%. Kayak OVO saudara. Udah 50 ke atas, apa yang terjadi? Buy one get one free. Tapi mungkin saudara juga berkata, Pastor saya hari ini keadaan saya gak sesuai dengan saya harap. Apa yang saya lihat jelas, yang saya lihat hari ini keadaan saya, persoalan saya ya gini-gini aja gitu. Saya mau punya anak sebelum umur 30 tapi sampai hari ini Tuhan belum kasih. Terus gimana? Terus saudara bertanya seperti itu. Dan tidak sedikit orang yang melihat keadaannya dan akhirnya menyerah. Karena itu tampilkan judul dari khotbah saya mau tutup dengan ini. Kembali saya berikan judul, apa yang kita lihat hari ini. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, Tuhan itu memberikan kita 2 pasang mata. Pak, salah Pak. 1 pasang, 2 biji. 2 pasang. Yaitu 1 mata mata jasmani. Yang kedua mata roh, ya di rumah tulis di live chat, mata rohani. Tuhan tidak hanya memberikan kita 1 mata jasmani yang kita lihat keadaan kita, persoalan kita. Tapi dia juga memberikan kita mata rohani untuk kita melihat apa yang kita gak bisa lihat dalam keadaan kita. Nah, hari ini saya mau tutup khotbah saya dengan mengajarkan kepada jemaat ini pesan Tuhan buat jemaat. Bagaimana hari ini kita bisa melihat dengan mata rohani kita. Saudara mau lihat dengan mata rohani, amin? Saya percaya kalau saudara bisa lihat dengan mata rohani saudara. Saudara gak akan takut dan khawatir. Kenapa? Karena saudara akan lihat yang Tuhan lihat. Ayo kita belajar sama-sama 2 poin. Sebelum habis ini kita nyembah Tuhan sama-sama. Bagaimana kita bisa melihat dengan mata rohani kita. Yang pertama, kita buka 1 Raja-Raja 18 ayat 44. 1 Raja-Raja 18 ayatnya ke-44. Boleh kita baca sama-sama dengan keras? 1, 2, 3. Apa saudara? Ya. Pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh apa saudara? Hujan. Ya pertama saudara, bagaimana kita melihat dengan mata rohani kita. Apa yang kita lihat? Lihat dengan mata rohani. Itu yang pertama. Jangan fokus dengan apa yang dilihat manusia. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jangan fokus. Dengan apa yang apa saudara? Dilihat manusia.
Kenapa seringkali banyak dari kita udah diberkati Tuhan? Banyak dari kita udah ke gereja. Kenapa kok kita tetap stres? Kenapa kok kita tetap gelisah? Kenapa? Karena kita hari ini lihatnya pakai mata jasmani terus. Kita selalu melihat, tampilin poin saya, yang dilihat apa saudara? Ya. Kenapa kita nggak pernah bisa lihat pakai mata rohani? Karena kita fokusnya sama mata jasmani kita gitu. Kita selalu fokus dengan apa yang dilihat manusia. Saya catat apa yang dilihat manusia. Yang pertama, penampilan. Iya. Penampilan selalu dilihat sama manusia. Karena itu ibu-ibu kalau pakai make up, 1,5 jam. Foundation, ya kan? Concealer, blush on, maskara, bulu mata palsu. Waduh. Penampilan sangat penting karena itu salon itu laku gitu. Ibu-ibu kalau udah jambulnya 12 cm saudara. Kalau lewat portal harus nunduk dikit saudara. Facial, waduh mukanya dicuci. Saya khawatir lepas tuh pipi saudara. Siapa harus dicuci, waduh. Karena kita penampilan kita jaga. Kenapa? Itu yang dilihat manusia. Kita beli barang mewah, kita beli barang branded. Kenapa? Dilihat orang gitu. Dilihat sama orang. Yang kedua yang dilihat manusia itu jumlah. Setuju gak? Manusia itu selalu lihat jumlah. Apa ini saudara? Ini tanda apa saudara? Jien. Kita selalu lihat dari itu. Oh orang ini naik mobil ini berarti ini. Oh orang ini pakai jam ini berarti ini. Kita lihat jumlah dan yang ketiga kita lihat realita. Ini yang dilihat sama manusia yang kelihatan followernya berapa. Rumahnya segede berapa. Hati-hati. Kenapa kita gak pernah bisa lihat dengan mata rohani? Karena kita selalu fokus dengan 3 ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang yang selalu fokus dengan mata jasmani. Fokus dengan apa yang manusia lihat. Yang pertama, dia akan suka membandingkan dirinya sama orang lain. Ada di sini suka membandingin diri sama orang? Dia kok lebih tinggi ya? Kok lebih kurus ya? Kok lebih kaya ya? Yang kedua, orang yang selalu fokus dengan yang dilihat manusia. Selalu pembuktian diri. Kemanapun dia selalu membuktiin dirinya sama orang lain. Saya tuh punya satu teman. Baru ketemu, dia langsung tanya, kamu kesini naik mobil apa? Ih, saya kaget sudah. Loh, kenapa? Iya, aku naiknya Ferrari. Oh, ya puji Tuhan, puji Tuhan. Saya naik kuda. Nah kan dia Ferrari, saya kuda. Gitu. Sama-sama kuda. Dan yang ketiga, orang yang selalu fokus dengan yang kelihatan manusia pasti capek dan gampang nyerah. Kenapa? Karena dia capek buktiin dirinya sama orang lain. Karena ini lingkaran setan. Dia bandingin dirinya, dia mau buktiin dirinya. Akhirnya capek dan itu yang membunuh iman kita. Itu yang membuat kita berkata Tuhan gak baik. Padahal saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu baik. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan dia paling dahsyat, dia paling meriah buat Tuhan. Yes. Manusia kita ini sukanya lihat terus, fokus dengan apa yang manusia lihat gitu. Karena itu pada saat Elia berada di atas gunung itu, dia harus menyuruh bujangnya naik ke atas bukit. Berapa kali saudara? 7 kali. Saya panggil mana staff saya, Serafim maju ke depan sini. Anggap aja ini bujang saya saudara, tapi bukan saudara ya, dia sahabat saya. Saya mau kasih ilustrasi sebentar singkat saudara ke sini. Jadi firman Tuhan itu berkata gini, kita kan nunggu hujan. Saya, Elia dikatakan itu, dia tuh berdoa sampai kepalanya tuh di antara lutut. Jadi seperti, saya gak yoga jadi saya gak bisa saudara ya. Tapi dia berdoa dan dia suruh, bujang, ya. Maksudnya bujang saudara, naik ke atas gunung. Anggap aja itu gunung, lari. Ayo cepetan, ini waktunya, ayo. Lari. Nah ini. Dia suruh naik, bujangnya naik ke atas gunung. Terus lihat, baliknya lari dengan kekuatan, ayo. Nah ini, semua mata tertuju kepada Serafim. Terus saya lagi doa, kembali, ono hujan enggak? Gak ada. Lagi lihat, oh. Nah, saudara, kasih tepuk tangan buat Serafim ya. Kalau saya suruh 7 kali, dia mati saudara ya kan, terima kasih. Tapi, dikatakan Elia ini suruh, kenapa? Karena setiap kali naik,
Nggak ada. Itulah yang dilihat sama manusia. Seringkali ya, kita dalam hidup ini kita lihat keadaan, kita tuh lihat terus sampai berkali-kali. Lihat dolar naik, dicek terus. Refresh terus BCA-nya. Kok gak turun-turun ya? Kita lihat berita, kok COVID loh, kok gini, ini benar. Dan jujur kalau kita lihat apa yang manusia lihat, hari-hari ini kita lihat keadaan yang tidak baik. Tapi Elia mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Mungkin saat pertama kali engkau lihat, engkau gak lihat apa-apa. Tapi lihatlah terus sampai engkau melihat apa yang Tuhan lihat. Karena Tuhan kita bisa mengubah apa yang tidak ada menjadi ada. Kasih tepuk tangannya paling luar biasa ya, paling luar biasa. Saudara, saya catat untuk kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Kita harus sefrekuensi dengan dia. Ulangin, seapa saudara? Harus satu frekuensi dengan Tuhan. Bahasanya harus sama. Bahasa kita kalau gak sama itu aneh. Orang gak bisa ngerti. Saya pernah ke Singapura sama teman saya. Teman saya ini Inggrisnya gak terlalu mahir. Kita naik taksi. Kita itu mau pergi ke Sentosa terus balik. Kita gak mau ganti taksi. Teman saya gaya, dia mau yang ngomong sama supir taksi. Saya duduk di belakang, dia duduk di depan. Dia ngobrol sama supir taksi. Dia gak terlalu bisa bahasa Inggris. Dia ngomong, "Uncle, one way how much?" $15. Terus kan pulang pergi. Dia gak ngerti bahasanya. Dia ngomong, go back how much? Loh, saya bilang, hah? What? Go back. Iya, go back. Pulang pergi. Loh, kalau kita, jangan saudara pulang nanti dicoba loh saudara ke Singapura. Go back, gak ada itu. Itu gak ada di kamus. Tapi kalau bahasanya gak sama, kita gak akan pernah bisa nyambung. Nah begitu juga. Apa yang kita lihat sama Tuhan harus sama. Kita mau lihat apa yang Tuhan lihat. Yang pertama yang Tuhan lihat adalah apa yang bisa terjadi. Ulangin sama-sama dengan saya. Apa? Yang Tuhan lihat itu selalu apa yang bisa terjadi. Amin. Manusia itu selalu lihat yang ada. Tapi Tuhan itu selalu lihat apa yang bisa ada. Karena saya mau katakan kepada saudara, Tuhan kita tidak pernah dibatasi dengan yang tidak ada. Tuhan kita ahli mengubah yang tidak ada menjadi ada. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Mungkin hari ini saudara lihat belum ada kemampuan. Tapi Tuhan lihat potensi dalam diri saudara. Tuhan memberikan saudara kekuatan untuk menanggung semua perkara. Saudara mungkin lihat hari ini, Pak, bisnis saya masih kecil. Nggak ada. Tapi saat saudara lihat dengan mata rohani, saudara akan lihat meskipun hari ini kecil. Tuhan bisa mengubah yang tidak ada menjadi. Hari ini saya rasakan ada beberapa dari saudara yang hadir. Saudara lagi ngadepin musim nggak ada apa-apa. Seperti bujang ini lagi lihat, nggak ada awan, nggak ada apa-apa, nggak mungkin ada hujan. Tapi Tuhan selalu lihatnya bukan apa yang nggak ada, tapi apa yang bisa ada. Dan yang kedua, apa yang Tuhan lihat? Coba 1 Raja-Raja 18 ayat 44. 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Pada ketujuh kalinya. Nah ini baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu apa saudara? Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, apa saudara? Pergilah katakan kepada Ahab, apa? Keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau. Yang pertama Tuhan selalu melihat yang bisa terjadi. Apa yang tidak ada menjadi. Yang kedua yang Tuhan lihat, yang harus kita juga lihat. Adalah dia selalu melihat permulaan yang kecil. Ulangin sama-sama, permulaan yang apa saudara? Kenapa bujang ini perlu 7 kali? Saudara saya bisa bayangin mungkin bujang ini udah naik ke 4 kali. Dia udah capek seperti sahabat saya tadi. 1 kali di sini aja capek. Bayangin kalau 7 kali. Mungkin dia udah lihat awan-awan kecil. Tapi mungkin dia meremehkan. Buat apa lihat awan kecil? Awan ini gak mungkin bisa nurunin hujan. Karena kita semua tahu bahwa awan kecil gak bisa nurunin hujan. Tapi Tuhan kita itu selalu lihat selain yang tidak ada menjadi ada. Tuhan kita selalu melihat permulaan yang kecil. Manusia selalu melihat yang besar. Selalu melihat wow yang grand. Tapi Tuhan itu suka dengan permulaan yang kecil. Yang setuju boleh katakan amin. Tuhan selalu melihat dan memperhatikan permulaan yang kecil. Bapak ibu saudara, masalahnya saya catat kita ini suka menyepelekan yang kecil.
Ah, ini masih kecil, ini masih gak ada apa-apa. Tapi hari ini pesan Tuhan buat saudara, kalau saudara mau lihat apa yang Tuhan lihat. Kalau saudara mau lihat dengan mata rohani saudara, pastikan jangan pernah menyepelekan yang kecil. Karena Tuhan bisa mengubah yang kecil jadi besar. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu selalu suka pakai yang kecil. 5 roti, 2. Saya mau tanya, roti dan ikannya kecil atau besar? Ada yang bilang, oh pastor itu bisa 5.000 orang, soalnya ikannya ikan hiu. Loh, anak kecil masa makan siang bawa ikan hiu? Ikan pindang. Tuhan pakai yang kecil untuk melakukan perkara yang besar. Mungkin hari ini kau lihat, ya yang aku lakuin ini kecil. Aku ini masih kecil, aku ini masih gak bisa apa-apa. Tapi jangan pernah menyepelekan itu. Lihatlah bahwa Tuhan bisa mengubah yang kecil itu jadi sesuatu yang luar biasa. Gereja ini gak langsung besar. Gereja ini masih muda. Baru 12 tahun. Ada gereja yang 30 tahun, 40 tahun. Dulu kita mulai dengan satu ruangan yang sangat kecil. Saya tuh ingat ruangannya, tatanya seperti apa di Grand City. Kenapa? Karena dulu saya yang nata kursi. Dulu pakai satu ruangan kapasitas 35 orang. Sebelum Grand City ada Gramedia Expo. Di Gramedia Expo ruangan kita itu udah kecil, pinggirnya toilet. Dan saudara, saya nggak bisa bayangin kalau saudara bayangin ruangan itu. Ada di sini pernah ke Gramedia Expo waktu 2010, angkat tangan. Cuma 1 orang, 2 orang, terima kasih. Saya ikut nata kursi. Dan kalau pada saat itu saya menyepelekan, kami GSJS menyepelekan ruangan isi 35 orang. Maka Tuhan gak bisa membawa kita sampai hari ini. Pada saat itu saya dengan istri kami nata kursi. Nata kursi itu disepelekan banyak orang. Kami nata kantong kolektor. Kami nata panggung. Saya yang nge-set up alat-alat. Kadang-kadang ada orang lihat enaknya udah di atas mimbar. Banyak orang lihatnya, wah puji Tuhan ya GSJS sudah berapa ribu orang, puluhan ribu setiap minggu live streaming. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan awal-awal yang kecil. Saya mau katakan kepada saudara, GSJS tidak akan pernah ada kalau nggak ada permulaan yang kecil. Begitu juga dengan hidup saudara, mungkin hari ini saudara dipercaya dengan yang masih kecil. Tapi percayalah kalau saudara setia dan lakuin yang terbaik, saudara tetap lihat Tuhan, maka Tuhan bisa percayakan dengan sesuatu yang lebih besar. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat pemain musik naik. Pemain musik naik. Dan sebelum kita mendengarkan pujian dan penyembahan dari Pak Andi Ambarita, sambil tim boleh mempersiapkan. Saya berikan poin yang kedua. Bagaimana kita bisa lihat dengan mata rohani. Yang pertama, jangan fokus dengan yang dilihat manusia. Jadi kedua, kalau saudara mau lihat dengan mata rohani, saudara harus mengalami Tuhan. Sama-sama ulangi dengan saya, kita harus apa saudara? Kita lihat di ayat yang baru kita baca tadi di ayat 44. Bujang ini datang kepada Elia pada ke-7 kali dan dia berkata, Tuhan ada awan setelapak tangan. Setelapak tangan itu kecil. Dan kalau saudara nanti baca lagi. Elia berkata sama bujangnya, kasih tahu Ahab. Habis ini ada hujan lebat datang. Bapak ibu saudara, pertanyaan saya sederhana. Apa yang membuat Elia begitu yakin bahwa awan setelapak tangan bisa menurunkan hujan yang lebat? Tidak ada jawaban yang lebih baik daripada karena Elia sudah mengalami Tuhan sebelumnya. Karena kalau saudara dan saya baca 1 Raja-Raja 17, kita tadi baru baca pasal 18. Kalau saudara baca pasal 17, ada satu peristiwa. Di mana Elia di tengah kekeringan. Elia datang ke rumahnya janda. Bukan janda yang kaya. Tapi janda ini punya seorang anak. Dan janda ini sedang mengumpulkan kayu supaya dia dan anaknya bisa makan dan akan mati. Elia bertanya, apa yang ada padamu? Janda ini berkata, aku punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan Elia berkata, buatin buat aku dulu. Nanti engkau akan lihat kelimpahan. Apa yang terjadi? Segenggam tepung
dan sedikit minyak. Tuhan ubah menjadi minyak dan tepung yang berkelimpahan. Dari dikit jadi banyak. Di pasal 18, Elia diberi satu laporan. Awannya segede apa saudara? Telapak tangan. Segenggam tepung, itu tepungnya berada di telapak. Kenapa Elia bisa begitu percaya sama Tuhan? Dan bagaimana saudara dan saya bisa benar-benar percaya sama Tuhan? Karena kita melangkah dengan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah lihat Tuhan pernah menolong kita di musim lalu. Dan Tuhan juga akan menolong saya di musim ini dan musim-musim seterusnya. Setelapak tangan tepung, setelapak tangan awan. Karena pengalamannya, itu menjadi batu peringatan buat dia. Segenggam tepung itu menjadi batu peringatan. Di dalam perjanjian lama ada satu konsep namanya mesbah. Betel itu mesbah. Baal Perasim itu mesbah. Kenapa perlu didirikan mesbah? Untuk jadi batu peringatan. Supaya orang Israel saat mereka sudah mati, generasi berikutnya bisa melihat batu peringatan dan mereka tahu Tuhan pernah menolong mereka di situ. Bapak Ibu, apa yang saudara alami hari ini itu hanya satu musim. It's gonna get better. Kondisi saudara pasti akan lebih baik. Yang setuju katakan amin. Tapi jangan sampai lewatkan Tuhan di tengah musim ini. Jadikan semua yang saudara alami hari ini batu peringatan. Supaya saudara percaya kalau hari ini Tuhan tolong saya. Sampai saya kembali ke rumah Bapa, Tuhan juga pasti menolong saya. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Sambil saya panggil Bapak Andi Ambarita, saya mau berdoa buat saudara. Pejamkan mata saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat semua jemaat-Mu di sini. Kalau hari ini saudara sedang ngalamin kekurangan, saudara sedang menghadapi kondisi yang tidak ada. Semua sambil pejamkan mata, boleh saudara angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada saudara. Kalau hari ini saudara masih melihat yang kecil, mungkin yang saudara punya itu gak terlalu besar. Saya mau berdoa buat tangan-tangan ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua tangan-tangan. Hamba-Mu terbatas dengan waktu. Tetapi hamba-Mu yakin dan percaya hari ini Tuhan udah bicara sama setiap kami. Mungkin hari ini yang kami lihat itu kecil. Mungkin yang hari ini kami lihat itu gak ada. Mungkin kami gak tahu gimana aku bisa percaya Tuhan. Gimana aku bisa beriman saat kondisiku seperti ini. Tapi hari ini hamba-Mu bernubuat atas setiap tangan-tangan yang diangkat. Biar di dalam nama Tuhan Yesus dalam waktu dekat. Setiap kesetiaan mereka, hati mereka, iman mereka kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jemaat akan melihat kemuliaan, berkat, mujizat yang tidak pernah berhenti. Yang kecil menjadi besar, yang tidak ada menjadi ada di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.